Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Loks Mame Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Ya tentunya semuanya keberhasilan itu kan di leadernya gitu. Dia punya leadership di ya tentunya masyarakat juga akan makmur. Tim penilaian dari provinsi memang sudah datang dan lakukan klarifikasi lapangan di desa kita, desa Kampung Selatan. Tapi hari ini ketika tugas itu diberikan oleh pemerintah secara luas, kita harus keluar kepada publik. Tim redaksi RRI Loks Mame telah merangkum hasil liputan, di antaranya kasus penyakit TBC di Aceh Utara saat ini sudah mulai menurun. Sejak awal bulan Juni 2024, distribusi tabung gas bersubsidi untuk rumah tangga dan pelaku UMKM akan dibatasi dengan menggunakan aplikasi. Bersama saya, Faisal Bahari, inilah berita selengkapnya. Kasus penyakit tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TBC di Aceh Utara saat ini sudah mulai menurun. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Kasus penyakit tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TBC di Aceh Utara saat ini sudah mulai menurun. Hal itu dinyatakan sejak adanya program eliminasi TB yang sedang berjalan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Kepada RRI, hal tersebut dikatakan oleh dokter spesialis paru Indra Buana. Menurutnya, atas kerja keras yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui tim Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara telah berhasil menekan angka pertumbuhan penyakit TB yang menjadi target tereliminasi pada tahun 2030. Disampaikan Indra Buana, meskipun angka kasus TB mulai menurun, pihaknya tetap terus melacak semua penderita tuberkulosis guna menemukan pengidap-pengidap baru lainnya. Situasi TB di Aceh Utara dan Kota Loks Mame memang semenjak program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu sudah mulai menurun. Udah lumayan, tapi kita tetap melacak semua penderita TB. Kalau ada satu penderita TB, maka harus ada di sekeliling beliau dicari kontak sama penderita TB untuk menentukan dia sudah terkena atau belum. Karena kita ada program eliminasi TB 2030, soalnya TB di Indonesia kan tereliminasi. Lebih lanjut dijelaskan Dr. Indra Buana, meskipun secara nasional menargetkan tereliminasinya kasus penyakit TBC pada tahun 2030, Provinsi Aceh diyakini Indra bisa mengeliminasi TB sebelum waktu yang telah ditentukan. Ia juga mengapresiasi tim Dinas Kesehatan yang telah bekerja keras untuk menemukan masyarakat penderita tuberkulosis sehingga target eliminasi TB lebih mudah dan cepat. Demikian Albara Maulana melaporkan. Pendengar, berikut kita simak tanggapan publik terkait dengan penanganan TB di Aceh Utara yang akan disampaikan reporter Nasrullah. Pendengar, kasus TB atau tuberkulosis masih ditemukan di Kabupaten Aceh Utara. Lantas bagaimanakah seharusnya penanganan TB tersebut? Apa harapan masyarakat? Berikut kita simak tanggapan masyarakat Lutfi Saipullah dan pemerhati kesehatan yang diwawancarai RRI beberapa waktu lalu. Pertama, berharap bahwa kasus TB bisa dihilangkan, dinolkan, karena memang penyakit ini berbahaya karena bisa menular, sakit yang sangat berat. Orang lain apalagi bila terkontaminasi macam karena dia sifatnya batuk batuk itu bisa membawakan virus ke orang lain. Jadi kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan Aceh Utara itu bisa langkah taktis dan komprehensif ya. Menurut yang teramati dengan saya dan dari berdasarkan beberapa jurnal hasil penelitian, karena saya juga di kampus, TB itu menjadi salah satu perhatian. Tapi angkanya sampai sekarang masih terus ada, karena memang itu kan
kelompok penyakit menular ya. Jadi kalau menular itu, kalau sumber penularannya masih ada, maka risiko terjadi penularan terhadap orang lain juga masih terus ada. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana upaya pencegahan penularan dan menghilangkan sumber penularan. Itu inti dari kegiatan yang harus kita lakukan. Para pasien yang sudah mengidap ya, kemudian keluarganya itu juga dianjurkan untuk memeriksakan diri ya di paskes ya, atau puskesmas setempat. Ya. Kalau memang puskesmasnya tidak peralatan yang memadai, maka dianjurkan untuk ke rumah sakit, ya, sakit rujukan. Itu harus diperhatikan siapa yang terinfeksi dengan virus TB itu setelah di obat ya. Nah, sekarang banyak obat. Insya Allah efektif ya kalau pasien patuh terhadap obat itu atau minum obat secara teratur ya. Kalau masalah saya 6 bulan ya, sampai dengan 6 bulan berturut-turut ya. Jadi prinsip menurunkan angka TB itu menghilangkan sumber penularan dan mencegah penularan. Kalau ada sumbernya berarti cegah, jangan sampai menular ke yang baru. Nah, tapi sebagus-bagusnya ya sumber penularannya itu memang nggak ada lagi, artinya tidak ada lagi angka TB. TB itu jadi 0. Sama dengan program HIV/AIDS kan. Dan itu menjadi perhatian dunia juga, WHO juga memperhatikan itu. Dan menurut amatan saya, Dinas Kesehatan sudah melakukan program untuk pemberantasan TB. Nah, sekarang tinggal perilaku masyarakatnya. Jadi, di samping upaya untuk pengobatan penderita yang sudah dinyatakan TB lewat screening yang dilakukan di puskesmas, misalnya ada 1 orang anggota keluarga yang TB, maka puskesmas itu akan melakukan screening untuk semua anggota keluarga, sehingga ada program TB profilaksis untuk anggota keluarga yang memang belum dinyatakan sebagai penderita TB. Masyarakat dan pemerhati kesehatan berharap kasus TB ini angkanya terus berkurang. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan terus melakukan pengobatan dan sosialisasi pencegahan dan masyarakat agar menerapkan hidup sehat agar kasus TB ini semakin berkurang. Demikian Nasrullah melaporkan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Terhitung sejak awal bulan Juni 2024, distribusi tabung gas bersubsidi untuk rumah tangga dan pelaku UMKM akan dibatasi dengan menggunakan aplikasi serta pembelian menggunakan KTP. Hal itu diungkapkan Sales SBM Rayon 3 dan 4 Pertamina Patra Niaga Hermawan Bagus di sela kegiatan Pasar Tani kemarin. Dikatakannya, mulai saat ini, distribusi tabung gas bersubsidi untuk masyarakat kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM akan ditertibkan dan dibatasi jumlahnya dengan sistem aplikasi. Setiap warga wajib membawa KTP untuk membeli tabung gas di setiap pengencer dalam jumlah 1 minggu untuk 1 tabung gas atau 1 bulan sebanyak 4 tabung gas. Sedangkan bagi pelaku UMKM bisa mendapatkan tabung gas bersubsidi 1 minggu sebanyak 2 tabung gas atau 1 bulan sebanyak 8 tabung gas. Pembelian tabung gas bersubsidi dibatasi aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan tabung gas dan adanya permainan pedagang yang mencurangi penjualan tabung gas dengan harga tinggi, sehingga dengan menggunakan aplikasi tentunya dapat mendata jumlah tabung gas yang diperoleh masyarakat secara online. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mame. Desa Hagu Selatan, Kecamatan Belanda Sakti, Kota Loks Mame, akhirnya terpilih untuk masuk dalam nominasi 5 besar Gampung se-Aceh. Kembali informasinya disampaikan Albara Maulana.
Setelah melewati beberapa tahapan penseleksian dan klarifikasi lapangan, Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti akhirnya terpilih untuk masuk dalam nominasi 5 besar Gampung se-Aceh. Desa Hagu Selatan berhasil menyaingi 68 gampung yang ada di Kota Loksmawe pada proses seleksi bulan Mei lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung DPMG Loksmawe Nasruddin saat dialog dengan RRI mengatakan terpilihnya Desa Hagu Selatan untuk diperlombakan di tingkat provinsi karena memang sudah sesuai dengan kriteria atau indikator penilaian yang menjadi syarat pada perlombaan Gampung se-Aceh tahun ini. Desa Hagu Selatan, kata Nasruddin, adalah salah satu desa yang berkembang secara administrasi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga Hagu Selatan layak untuk dipilih mewakili Kota Loksmawe. Jadi itu kami untuk memberitahukan bahwasanya ada perlombaan Gampung tingkat provinsi itu tahun 2024. Dari itu kami memilih daripada Kampung Hagu Selatan tersebut karena sudah memenuhi syarat sebagai kampung berkembang sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 81/2015, di mana dipandang perlu menunjukkan Kampung Hagu Selatan itu Kecamatan Banda Sakti Kota Loksmawe untuk mengikuti perlombaan Kampung tingkat provinsi. Lebih lanjut disampaikan Nasruddin, untuk selanjutnya pihak DPMG Kota Loksmawe dan aparatur Desa Hagu Selatan tengah mematangi segala hal yang diperlukan pada sesi pemaparan yang akan berlangsung di bulan Juni ini. Nasruddin mewakili pemerintah daerah berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat supaya Desa Hagu Selatan menang di tingkat Aceh dan akan mewakili provinsi di tingkat regional se-Sumatera. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Berita yang terakhir, akibat tidak memiliki sarana olahraga yang cukup memadai, sejumlah atlet di beberapa cabang olahraga terpaksa melakukan latihan di tempat yang seadanya, bahkan harus numpang di lahan milik orang lain. Demikian disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Loksmawe Mulyanto, saat wawancara dengan RRI. Menurutnya, ada cabang yang mandiri dengan fasilitas latihan seadanya, seperti cabang bela diri, yaitu karate Samsul Camp. Kemudian cabang kempu, yang selama ini latihan di teras kantor KONI setempat. Sedangkan cabang olahraga lainnya terpaksa latihan secara menumpang. Salah satunya cabang memanah, yang berlatih di Stadion Tunas Bangsa milik Kabupaten Aceh Utara. Kebetulan ada beberapa cabang khususnya bela diri, ada beberapa yang sudah punya dojo sendiri. Seperti Samsul Training Camp, itu cabang karate. Kemudian kalau Kempu kebetulan di samping kantor KONI. Itu pun juga fasilitasnya sangat-sangat sederhana sekali. Kalau yang cabang-cabang lainnya yang butuh fasilitas lapangan ya paling ya numpang-numpang itu. Seperti panahan ya di stadion dengan rumputnya yang begitu panjang. Kita mau lakukan pemeliharaan juga bukan milik kita. Lebih lanjut disampaikan Mulyanto, kondisi ini butuh perhatian khusus, baik dari pemerintah daerah maupun pihak swasta lainnya. Hal itu perlu dipikirkan demi kemajuan dunia olahraga Kota Loksmawe, yang selama ini belum mampu menunjukkan performa yang gemilang di setiap event perlombaan. Demikian pendengar, Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Faisal Bahari, tetaplah bersama kami di Loksmawe Pagi. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.